Bab 49 Cahaya Baru. Melihat Youyuhu tidak bergerak di tanah, jelas dia telah kehilangan kesadaran. Guru itu kemudian melaporkan bahwa Youyuhu tidak mengalami cedera besar, dan dia akan segera bangun. Namun, luka-lukanya masih perlu dirawat. Juga, dia harus istirahat selama lebih dari sebulan. Adapun kompetisi pertempuran kota yang akan diadakan dalam 3 minggu, Youyuhu bisa melupakan untuk bergabung. Pandangan semua orang bergeser ke arah Si Feng. Mereka memandangi tubuhnya yang kurus dan lemah, menghela napas dingin ketika mereka mengingat kekuatan eksplosif dan menakutkan yang mampu ditampilkannya. Ketika mereka memikirkan kata-kata yang mereka katakan kepada Si Feng sebelumnya, keringat dingin mulai mengalir keluar dari punggung mereka tanpa henti. Saat ini, ekspresi di mata siswa laki-laki ketika mereka melihat Si Feng benar-benar berubah. Tidak ada lagi ejekan atau penghinaan yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, ada ketakutan yang mendalam. Siswa peringkat ketiga di sekolah itu benar-benar dikalahkan dalam satu pertukaran. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan Si Feng? Jika Si Feng ingin merawat mereka, konsekuensi yang akan mereka hadapi akan tak terbayangkan. Di sisi lain, mereka sebenarnya berani memberikan rekomendasi Si Feng kepada Ling Feilong. Di bawah saksi Central Brain, Si Feng menerima kartu keanggotaan untuk Big Dipper Training Center dan 10.000 kredit. Setelah itu, dia mengitari orang-orang di bawah ring. Ketika beberapa siswa pria yang kurang berani bertemu dengan mata dalam dan mendalam Si Feng, kaki mereka tiba-tiba menjadi lemah saat mereka kehilangan kesadaran, busa muncul di mulut mereka. Guru, tidak bagus. Liu kecil pingsan. Sebelum kalimat ini selesai diucapkan, siswa laki-laki lain terbaring rata di tanah. Sementara itu, siswa laki-laki yang tetap berdiri mulai menjadi takut di hati mereka. Si Feng terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengejutkan dua siswa laki-laki hingga pingsan hanya dengan menatap mata mereka. Namun, mereka juga iri pada dua yang kehilangan kesadaran. Jika mereka pingsan, mereka tidak perlu menanggung tekanan seperti itu sekarang. Saat ini, udara di sekitar mereka masih, seolah membeku. Bernapas mulai menjadi kesulitan bagi mereka, dan bahkan anggota tubuh mereka terasa berat seolah-olah mereka dipenuhi dengan timah. Adapun siswa perempuan di kelas, mereka semua tercengang. Kepala mereka dengan cepat menunduk ketika mereka melihat Si Feng. Mereka merasa tidak nyaman di seluruh tubuh mereka seolah-olah mereka kelinci ketakutan yang sedang ditatap oleh serigala abu-abu besar. Mulut halus Qin Shuyu melebar. Dia menggosok matanya, memverifikasi apa yang dia lihat berulang kali. Baru saat itulah dia mengerti bahwa Youyuhu diserang oleh Si Feng. Si Feng terlalu kuat. Kenapa dia tidak pernah menemukan itu sebelumnya? Ketika Qin Shuyu melihat bahwa Si Feng sedang melihat ke atas. Dia sedikit merapikan pakaian dan rambutnya, tampak rapi dan bergerak. Dia juga mengungkapkan belahan dada yang dalam, dengan lemah berkata, "Kakak Feng, sudah siang. Saya tahu restoran bagus yang memiliki lingkungan bagus dan makanan yang enak. Aku akan mentraktirmu, jadi, mari kita pergi ke sana dan mencoba." Namun, Si Feng tidak memperhatikan Qin Shuyu. Sebaliknya, dia mencari Zhaoruoshi. Ketika dia menemukan Zhaoruoshi, dia segera berjalan, benar-benar mengabaikan Qin Shuyu. Melihat mata Si Feng yang dingin dan acuh tak acuh, Qin Shuyu tiba-tiba merasa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah pisau menusuk hatinya. Dia menyesal telah buta dan bodoh ketika dia di sekolah menengah. Monitor kelas, ini 10.000 kreditmu. Saya akan membayar 10.000 kredit yang tersisa secepat mungkin. Si Feng menyerahkan uang itu, berbicara dengan senyum tenang. Namun, Zhaoruoshi tidak mau menerimanya. Dia mengedipkan matanya yang menarik saat dia melihat Si Feng seolah-olah dia sedang melihat binatang yang eksotis. Ada kejutan dan kegembiraan yang terkandung di dalamnya. "Apakah kamu benar-benar Si Feng?" Zhaoruoshi bertanya dengan nada tenang dan tidak pasti. Sepanjang 4 tahun Zhaoruoshi di universitas, kesannya tentang Si Feng adalah salah satu yang introvert. Dia sering diintimidasi oleh orang lain. Dia juga tampak sangat sombong, tidak pernah menerima bantuan dari orang lain. Dia seperti serigala kecil yang terluka, menjilati luka-lukanya sendirian.
Dia tidak pernah membayangkan tindakan si Feng hari ini akan memiliki perbedaan besar dari sebelumnya. Dia sekarang melihat si Feng dalam cahaya yang sama sekali baru. Si Feng telah berubah dari menjadi serigala kecil menjadi naga yang tertidur. Dia sederhana ketika tidur, tetapi luar biasa ketika dia mengambil tindakan. Bahkan Zhao Yuhu, siswa peringkat ketiga di seluruh universitas, tidak ada tandingannya. Jika dia memasuki turnamen pertarungan sekolah, dia mungkin sudah menjadi juara sekarang. Tentu saja aku si Feng. Monitor kelas, mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah saya terlalu tampan dan berbeda dari penampilan saya sebelumnya? Si Feng bercanda. Dia secara alami memahami pikiran Zhao Ruoxi. Dia telah menarik terlalu banyak perhatian hari ini. Namun, bahkan si Feng sendiri tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Perkembangan sampai titik ini semua tidak disengaja. Cih, jangan sombong. Anda hampir tidak bisa masuk ke mata saya. Zhao Ruoxi segera mengambil uang dari si Feng, wajahnya yang cantik dan lembut memperlihatkan senyum yang tenang. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia diam-diam berkata. Partai persekutuan yang diselenggarakan oleh universitas adalah dalam 10 hari. Juga akan ada eselon atas dari perusahaan terkenal di kota Jinhai yang menghadiri pesta itu. Apakah Anda tidak berusaha mencari karir yang menguntungkan? Ini adalah kesempatan bagus, jadi Anda harus mempertimbangkan untuk hadir. Saat Zhao Ruoxi selesai berbicara, dia memikirkan situasi keuangan si Feng. Dia jelas tidak punya uang untuk menghadiri pesta itu. Karena itu, dia diam-diam berkata, adapun biaya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam fellow party, saya dapat membayarnya untuk Anda. Si Feng memikirkan kata-kata Zhao Ruoxi. Pesta persekutuan yang diselenggarakan oleh Universitas Jinhai setiap tahun adalah peristiwa besar, dan orang itu bahkan mungkin berpartisipasi dalam pesta ini. Karena itu, si Feng mengangguk setuju, berkata, terima kasih, monitor kelas. Aku akan pergi. Adapun biaya partisipasi, saya akan membayarnya sendiri. Zhao Ruoxi sedikit senang ketika dia mendengar si Feng setuju untuk pergi. Namun, ada rasa kecewa yang tak terlukiskan ketika dia mendengar si Feng mengatakan bahwa dia akan membayar biaya partisipasi sendiri. Percakapan antara keduanya juga didengar oleh orang lain. Namun, semua orang meragukan pendengaran mereka ketika mereka mendengar monitor kelas mereka, Zhao Ruoxi, secara aktif mengundang si Feng ke pesta fellow. Dia bahkan bersedia membayar biaya partisipasi. Zhao Ruoxi adalah wanita yang benar-benar cantik. Hanya saja, dia biasanya tidak berusaha mempercantik penampilannya dengan make-up. Pakaiannya juga sangat umum. Namun, itu masih tidak dapat menutupi wajahnya yang anggun dan halus dan tubuh yang indah. Selama dia mendandani dirinya sendiri, bahkan kecantikan top sekolah itu mungkin bukan tandingannya. Karena itu, ada beberapa pria kaya dan berpengaruh yang mencoba mengejar Zhao Ruoxi. Namun, semuanya ditolak. Ling Feilong adalah satu-satunya yang berhasil mempersingkat jarak di antara mereka setelah banyak kesulitan. Namun, itu hanya pada tingkat membuat Zhao Ruoxi memperlakukannya agak lebih baik. Kesombongan Zhao Ruoxi jelas terlihat. Sekarang, bagaimanapun, Zhao Ruoxi telah secara aktif mengundang si Feng. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dengan kecantikan yang mengundang mereka, siapa yang bisa menolak? Namun, si Feng dengan bijaksana menolak niat baik Zhao Ruoxi. Di sampingnya, nyala api amarah di hati Ling Feilong terbakar dengan gila saat dia mendengarkan percakapan keduanya. Si Feng, seseorang harus benar-benar tahu nilai dirinya sendiri. Akan ada banyak tokoh besar kota Jinhai yang menghadiri pesta persahabatan. Hanya berdasarkan pada pakaian yang Anda kenakan, keamanan bahkan mungkin mengusir Anda. Pada saat itu, Anda akan mempermalukan semua orang di kelas kami. Kata Ling Feilong dengan mengejek. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, sesama mahasiswa Ling Feilong. Si Feng berbalik untuk melihat Ling Feilong. Dia menunjuk ke arah cincin itu, kilatan dingin melintas di matanya ketika dia dengan dingin berkata. Sebaliknya, bukankah kamu mengatakan kamu ingin mengajariku bagaimana menjadi orang yang tepat sebelumnya? Tempat ini adalah arena pertempuran.
Jadi mengapa kita tidak bertukar beberapa petunjuk saja? Ajari aku bagaimana menjadi orang yang pantas. Si Feng. Kamu. Jangan mendahului dirimu sendiri. Saya hanya mengikuti saran dari seluruh kelas. Ling Feilong tergagap saat dia menatap Si Feng dengan mata ragu-ragu. Dia tiba-tiba merasa menggigil di seluruh tubuhnya, secara tidak sengaja mundur selangkah ke belakang. Memiliki dia bertukar petunjuk dengan Si Feng hanya menggali kuburnya sendiri. Bagi mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran, mereka tidak akan bisa mengetahui arti sebenarnya dan kengerian pertukaran antara Si Feng dan You Yuhu. You Yuhu sangat kuat, dan bahkan Ling Feilong sendiri tahu dia jelas bukan tandingan You Yuhu. Namun, You Yuhu masih dikirim oleh Si Feng dalam beberapa saat. Pertarungan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang tepat. Itu hanya sandiwara sepihak. Saran dari seluruh kelas? Si Feng melirik sekelas ke teman-teman sekelasnya yang berdiri di samping, dengan dingin berkata, apa saranmu? Secara alami, semua orang tidak akan berdiri di sisi Ling Feilong. Bahkan seorang idiot bisa tahu betapa takutnya Ling Feilong terhadap Si Feng. Baik, aku mengakui kekalahan. Akulah yang buta. Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Ling Feilong memandang ke atas cincin pada You Yuhu yang tidak sadar, menggertakkan giginya sambil berkata. Jika dia berkonflik dengan Si Feng sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dia juga tidak percaya bahwa Si Feng akan menunjukkan belas kasihan. Jika dia terus menyinggung Si Feng, dia pasti akan berbaring di ranjang rumah sakit selama setidaknya 1 bulan. Ketika waktu itu tiba, dia bahkan tidak akan bisa ikut serta dalam turnamen pertempuran kota, dan kehilangan semacam itu bukanlah sesuatu yang ingin dia tanggung. 5.000 voucher kredit untuk pusat pelatihan gayung besar yang diberikan oleh sekolah. Menuntut Si Feng. Biduk memiliki ahli gizi terbaik di kota Jinhai. Dengan voucher ini, Si Feng dapat mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan fisiknya. Ling Feilong sangat tidak mau memberikan voucher biduk. Ini adalah barang yang tidak bisa dibeli di luar, bahkan dengan 10.000 kredit. Setelah menerima voucher, Si Feng meninggalkan arena pertempuran. Si Feng mulai melatih tubuhnya segera setelah kembali ke apartemen sewaannya. Setelah melelahkan dirinya, dia mencari informasi terkait domain dewa dan kota Jinhai di internet. Dia membuat banyak persiapan untuk rencana pengembangannya di masa depan. Itu benar terutama untuk partai persekutuan kali ini. Dia harus menyiapkan informasi yang cukup sebelum persekutuan dimulai. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk melaksanakan rencananya. Ketika tengah hari, Si Feng makan siang dan berbaring di tempat tidur. Dia memakai helm gaming virtualnya, memulai hari keduanya di domain dewa.